Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun bagi Indonesia yang ke-79. Nah, kali ini di ulang tahun RI yang ke-79 saya menyempatkan bermain ke kandangnya Mbah Ngadimin. Nah, kali ini saya main ke kandangnya Mbah Ngadimin melihat entok-entok Mbah Ngadimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Ngadimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini lagi kasih makan entok, Mbah? Iya, ini lagi dikasih makan entok. Itu entoknya kasih makan apa, Mbah? magot. Oh, magot. Magot. Ini Dikasih makan magot, kasih teman-teman. magot. Jumlahnya sekarang udah berapa ini, Mbah? Makin banyak apa justru berkurang? Ya, ini kurang lebih lah sekitar ada 100 sama yang di dalam sama yang di belakang kan juga ada. Itu kurang lebih ada 100-an. Mbah, saya sudah lama nggak main ke sini, kok beda sekali ya, Mbah, kandangnya sekarang. Di Rombak ini mau buat apa, Mbah? Rencana ini mau tak buat kandang lalat. Jadi, Kandang lalat, BSF, Oh. betul, untuk meroses pakannya, untuk magot, dan itu nanti buaya kos pakan saya kan juga ringan, bahkan lebih rendah daripada kita menggunakan lain-lainnya seperti katul. Itu kadang kan katul susah nyarinya, kalau magot kan kita sangat mudah untuk menemukan pakan itu. Dari nilai gizinya sendiri juga pasti ini bagus ya, Mbah ya, kalau pakai magot ya. Betul, di samping gizinya juga bagus, untuk pertumbuhan endok saya itu lebih cepat, bahkan telurnya itu lebih banyak. Tadinya itu proteinnya tinggi. Iya, di atas 20 lah, di atas rata-rata di atas 20. Itu per satu endok itu kalau nelur. Gizinya itu ada 47, enggak salah. 47%. Gitu. Jadi lebih cepat, makanya saya menciptakan itu. Nah, untuk pakan magot itu dari segi pertumbuhan lebih cepat, bahkan aman dari segi penyakit. Itu misalnya kayak musim ini dingin gitu kan, biasanya kan pada kena, ini alhamdulillah belum ada yang kena gitu. Belum ada yang kena, bahkan ini masih pada sehat semua, alhamdulillah. Itu kemarin teman-teman pada datang juga, pada menanyakan apa sih obatnya. Saya sarankan ya kalau musim seperti ini sering dikasih herbal, termasuk kunir, temulawak, temuireng, bahkan sedikit dikasih jahe supaya cuaca nggak begitu perubahan itu kan sangat dingin sekali untuk saat ini. Tapi alhamdulillah punya saya tetap masih pada sehat gitu, aman. Dari segi ayamnya, dari segi entoknya, bahkan yang kecil pun ini juga nggak pernah saya kasih lampu atau apa gitu, nggak pernah. Juga biasa-biasa aja, nggak tak kasih lampu gitu. Jadi udah biasa. Mbah, untuk komposisi pakannya saya tadi lihat Simbah pakai roti BS ya? Iya. Nah, itu untuk pemberian pakannya lebih banyak di magotnya atau roti BF-nya ya? BF. Banyak magotnya. Kalau roti BS-nya kan cuma sekali, kalau siang itu apa ya, misalnya kayak orang itu buat cemilan kalau siang. Kalau magot kan pasti pagi, sore itu pasti saya kasih magot gitu. Jadi kalau roti itu cuma buat siang gitu. Lah, untuk rotinya sendiri Simbah dapat dari mana? Itu dari perusahaan roti, termasuk pengusaha-pengusaha roti yang sudah ditarik dari warung-warung atau expired ya? Ya, expired. Simbah belinya itu per kilo, per biji atau gimana, Mbah? Itu per kilo. Per kilonya berapa? 2000. 2000. Itu per itu. Itu 2000 perak, saya belinya 2000 perak, bahkan kita pun tidak bisa ambil setiap hari. Itu kadang dibagi-bagi orang banyak, jadi kita menunggu jatah dari sana. Ya, jatah giliran tuh nanti itu. Nah, itu banyak sekali, bahkan jatah saya ya ada kadang 2 karung, 3 karung gitu. Masuk BS-nya itu. Mbah Ngadimin,
Kalau untuk kandungan nutrisi, untuk roti BS-nya sendiri gimana Mbah menurut Mbah Ngadi? Kalau roti itu kandungannya 6,8 apa ya, kayaknya 6,8 katanya itu. Kalau roti, kalau maggot kan 4,7. 40,7 kalau maggotnya, tapi kalau rotinya 6, berapa gitu. Mbah, ini kan sepertinya pada jamur ya Mbah, karena BS kan berarti sudah expired. Lah kira-kira untuk kesehatan entok sendiri gimana ini Mbah? Selama ini bagus saya pakai, yang penting jangan sampai belum keras kita kan ya. Oh, jamurnya tapi kan empuk. belum keras, kan masih lembek gitu ya. Masih Kalau lembek, ya. melembek-lembek gini itu nggak apa-apa, tapi kalau udah mengeras, udah jamurnya udah coklat-coklatan itu, kita kasih maggot. Kita kasih maggot aja. Maggot. Iya, kasih 4 maggot. Jadi pembuangannya itu ada aja. Jadi nggak bisa kita kasih entok apa ayam gitu kita buang Ke maggot. ke maggot gitu. Bahkan maggotnya perlu juga kayak gitu. Oke. Jadi selain itu. Lah untuk perkembangan maggotnya sendiri sekarang gimana ini Mbah? Ada Ya. berapa ini? 1, 2, 3, 4. Sana pojok itu juga Mbah? Iya, semua ini ada 8, ada 8. Cuma yang satu kemarin kan habis diambil. Oh itu sudah Ya, diambil ya? habis dipanen. Bahkan ya alhamdulillah maggotnya semakin kesini itu semakin banyak yang pada minta. Tapi ya gimana ya, namanya saya kan baru rintis, bahkan modal kan sambil lalu lah ibaratnya. Jadi belum ada modal, ya kita tunda. Berarti ini selain untuk pakan entok Mbah Ngadimin sendiri, ada orang yang ngambil maggot dari tempatnya Mbah Ngadimin ya? Untuk Iya. apa itu Mbah? Banyak, ada yang untuk poyo, ada ya burung poyo itu. Burung puyuh. Yang kebanyakan saat ini baru ke lele, itu Ikan banyakan lele ya? sama ikan hias, tapi yang udah dipres, udah dikeringkan. Iya, jadi maggotnya dikeringkan seperti Betul. itu. Keren. Ini berarti untuk kandungan pakannya di lele berarti lebih tinggi dari pelet atau gimana Mbah? Kok pakainya maggot? Kalau pakai maggot itu kos pakan itu kan lebih rendah. Kalau di pelet itu kan sekilonya itu, kalau di warung ini itu kan 16.000. Iya. Tapi kalau di maggot kan cuma 7.000. Jadi kan kilonya 7.000. 1 kilo itu kan bisa dapat 2 kilo lebih kan untuk maggot. Bahkan tingkat kematian itu Berkurang. hampir nggak ada itu. Bahkan di penggemukan itu waktunya lebih pendek, biasanya 2 bulan, ini kadang 50 hari sudah dijual, 40, 45. Tinggal ukuran bakul yang mau minta, misalnya ukuran 12 per 1 kilo itu paling 40 hari sudah bisa gitu. Tapi kalau ukuran 13 atau ukuran 9, 8 gitu ya sekitar 50 hari. Untuk berikan kepada ternak itu usia berapa Mbah? 10 hari. 10 hari sudah bisa? 10 hari sampai 15 hari gitu. Jadi 2 lebih mingguan cepat. ya? Jadi kalau misalnya minat untuk proses sendiri dengan maggot, bisa nanti komunikasi dengan saya atau belajar ke saya sini. Juga banyak yang belajar di sini. Bahkan mau mempelajari full bisa, nanti waktunya juga pendek kok. Iya. 5 hari aja udah bisa paling. Ini untuk telur maggot sendiri sih Mbah beli atau produksi sendiri? Kita proses sendiri, semua kita proses sendiri ya, seperti kayak ini. Ini kan ada yang naik lewat sini Bu, lewat sini. Nah, itu. Nah, ini kan bahan lalatnya ini Bu. Nah, ini bahan lalat. Jadi ini. Ya, ini bahan lalat semua. Nah, ini maggot yang sudah tua, itu kan hitam-hitam. Iya. Nah, ini pada naik seperti ini. Nah, ini kan pada naik sendiri. Ini ke sini. Ya, nanti ke sini. Itu jadi masih prikupa. Jadi belum jadi kupa. Ini masih prikupa. Setelah diam, ini udah jadi
Kupa, kalau udah jadi kupa seperti ini, yang udah jadi ini, itu kan belum jadi, ini udah jadi. Nah ini nanti dipindah ke kandang lalat. Dipindah ke kandang lalat. Setelah 3 sampai 4 hari, dia udah keluar dan udah menjadi lalat. Lalat ya, lalat. Ya betul. BSF, oke. Itu. Makannya itu semua, jadi misalnya ya semua organik lah, apa aja selain plastik, cuma selain gitu. plastik, jadi apa aja. Berarti bisa diberikan pakan macam-macam ya Mbak, sisa buah, betul. dapur. Ya misalnya ada hewan yang mati, iya, misalnya ini kayak ini kan bisa kayak ini. Ini tadi kan ada yang di ini banyak itu tadi. Disemai banyak. Berarti itu, apa saja mau ya untuk pakan makut itu berarti mudah ya Mbah ya? Iya sangat mudah sekali, sangat mudah. Pakannya juga sangat mudah, bahkan nyari kemana-mana ada gitu. Oke. Mbah, tadi kan Simbah cerita banyak sekali permintaan, tapi Simbah tidak bisa mencukupi permintaan makut. Kenapa Simbah tidak mengembangkan lebih banyak lagi Mbah untuk produksi makutnya? Barangkali ada teman-teman, kalau misalkan ada teman-teman yang mau ikut gabung itu gimana Mbah? Ya sebenarnya seperti itu harapan saya. Kalau saya inginnya tuh kepingin cepat ya, karena kita dananya minim ya kan. Kita dananya minim, dananya masih kurang, bahkan kan kita harus punya investor atau istilahnya teman yang punya uang untuk menanam barengan nyari rezeki lah bareng-bareng di sini. Saya mengharapkan itu seperti itu. Jika ada, silakan datang ke tempat saya itu. Saya perlu banget untuk menunjang pembesaran maggot itu. Iya. Bisa untuk sharing dan belajar bareng juga ya Mbah ya tentunya. Betul, ya? Betul. Di samping bisa sharing, bisa barengan, bahkan nanti kita misalnya dia menaruh saham di sinilah, bisa katakan saham gitu ya kan. Di sini nanti dia bisa sendiri, silakan mau mecah. Oke, nanti saya support juga seperti itu. Iya. Bahkan kalau pesanan ini semakin ke depan ini selalu banyak. Seperti yang saya utarakan, yang di Magelan itu minta pres saja per 1 hari 120 botol aqua kecil. 120 botol aqua kecil. Ya. Itu kering atau basah? Pres, sudah pres, jadi udah kering. Sudah kering. Gitu. Terus kayak yang di Kebumen itu minta per harinya itu minta 1 ton untuk maggot basah. Itu saya sendiri ini belum saya terima karena saya masih menunggu teman-teman atau istilah saudara-saudara siapa yang mau bergabung atau istilahnya mau barengan usaha dengan saya gitu. Nanti saya ajak barengan, nanti gimana caranya kita perhitungkan, nanti kita bareng-bareng seperti itu. Iya. Bagi teman-teman bisa nanti main ke tempatnya Mbah Ngadimin ya untuk belajar bareng cara memelihara maggot, atau mungkin bisa jadi investornya Mbah Ngadimin ya, barangkali ada teman-teman di sini yang berminat. Mbah Ngadimin ini sepertinya bangunan baru ya. Saya beberapa kali ke sini baru lihat kali ini soalnya. Ini rencana mau buat apa Mbah? Alhamdulillah ini saya program seperti ini. Ini saya mau buat kandang lalat lagi. Oh, mau dibuat kandang lalat. Ya. Jadi diperlebar ya Mbah ya. Itu yang tadinya seukuran itu mau diperluas lagi ya. Iya, itu kandangnya gitu. Jadi saya fokuskan untuk kandang lalat, untuk perkembangan maggot ke depannya itu sangat mudah karena kita harus menemukan telur-telur lalat itu semakin banyak. Iya. Gitu. Mbah, untuk bahan atapnya sendiri memang harus seperti ini ya Mbah? Pakai apa namanya ini Mbah? Plastik UP. Plastik ya? Iya, makanya seperti itu karena kalau lalat kan usianya sangat pendek. Lalat itu usianya cuma 5 hari, 5 hari sampai 7 hari. Karena dia kawin, dia akan mati. Terus nelor mati. Makanya dia harus kena matahari langsung. Jika kurang matahari, lalat itu tidak bisa bertelur. Bertelurnya itu sangat kurang. Iya, jadi kalau harus... matahari itu bisa nyampe 50 sampai 100, tapi kalau nggak ada matahari itu kadang-kadang nyari 10 gram atau 20 susah gram itu ya. susah. Berarti gitu. Memang harus di suhu yang panas.
Betul, jadi harus seperti itu. Mbah, kalau boleh tanya, sejak kapan sih Mbah menggunakan roti BS dan sejak kapan juga sih Mbah pakai maggot? Kalau roti BS saya udah lama, udah sekitar 4 tahunan kalau roti BS-nya. Tapi kalau maggotnya itu saya belum begitu lama, sekitar 2,5 tahun lah, 2,5 tahun sampai 3 tahunan lah untuk proses maggotnya. Tapi kalau ininya itu udah lama. Kalau roti BS-nya, karena itu dari dulu udah, semenjak saya belum menemukan maggot itu siang juga saya kasih roti BS. Bahkan kita aduk sama katul waktu itu. Oh iya. Gitu. Mendengar cerita dari Mbah Ngadimin tadi, berarti potensi desa itu sebenarnya bisa dimanfaatkan ya Mbah. Banyak sekali yang bisa digali dari potensi desa tersebut. Betul, betul. Nah, tolong beri Mbah motivasi untuk pemuda-pemuda Mbah supaya lebih bersemangat untuk bisa mengembangkan potensinya yang ada di desa. Ya, kalau saya ya memesan, bahkan ini kan hari kemerdekaan, bahkan hari ulang tahun negara lah, bisa seperti itu ya. Mudah-mudahan generasi penerus atau muda-mudi khususnya di Indonesia mudah-mudahan mau pada kerja atau mau istilahnya itu membuka peluang usaha apa aja lah, turut dengan pendapat, dengan keminatan dia, atau istilahnya tuh mau membuat entok atau ayam atau bebek atau apapun atau maggotnya atau apa. Tapi dengan status kalau misalnya berusaha seperti itu harus ditunjang dulu dengan maggotnya. Jadi lebih rendah dalam kos pakannya, bahkan untuk penggemukan juga semakin cepat. Jadi seperti itu. Jadi yang penting anak-anak muda dan generasi penerus kedepannya mudah-mudahan mau pada mandiri lah dengan sendirinya. Jadi jangan mengandalkan urusan kerjaan pemerintah atau urusan kerjaan pabrik, itu nggak usah kita ngandalin seperti itu. Itu bisa ya dari nol ya, kita dari nol. Jadi kalau kita misalnya usaha itu kita belum punya, ya kita rintis dari nol. Misalnya dari entok kita punya 2, 3 itu udah bisa berjalan. Karena jangan dijual dulu anak-anaknya nanti. Nah, setelah itu kita besarkan, setelah kita udah punya 50 atau 20 atau sampai ratusan. Nah, itu kan nanti bisa dikembangkan selanjutnya. Jadi untuk ekonomi harian pun nanti akan menunjang. Jadi untuk pengusaha-pengusaha, marilah kita pengusaha dengan perjalanan entok itu sangat lumayan, bahkan kos pakannya itu sangat irit sama sekali. Bahkan 2 kali kita pakan, jadi cukup tidak usah 3 sampai 4 kali makan. Itu untuk pengusaha entok seperti saya ini. Untuk penjualan saya masih banyak di konsumen. Jadi masih banyak konsumen, banyak yang pada nyari indukan, pada nyari buat lanjutan untuk mengembangkan entok itu. Kalau kita lagi perlu sekali, misalnya kita nggak punya dana, kehabisan dana buat beli katul, ya kita jual ke pasar atau ke tempat tetangga yang biasanya beli entok. Seperti itu. Jadi selama ini masih banyak yang di konsumen, masih banyak yang di petani-petani untuk indukan atau untuk pembesaran, itu juga banyak gitu. Melayani konsumen lah, itu masih banyak kekurangan. Waktu hari kemarin aja saya jual itu 75 ekor usia 5 hari, itu 75 sama 30, tapi karena di sini nggak mencukupi, saya ambilin ke tempat teman saya juga. Itu ada 50-an kemarin.
Itu tadi teman-teman pesan-pesan dari Mbah Ngadimin, semoga bisa bermanfaat dan diambil hikmahnya oleh teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan tunggu video selanjutnya.